Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tullab wa talibat fi hadhihi al-munasabah al-mubarakah sanuwasil darsana ila al-maddah al-jadidah tahta al-mawdu' fi'lun mudhari'. Siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada bab yang baru, yakni membahas tentang kata kerja atau tindakan yang sedang dilakukan atau sedang terjadi, atau sering kita sebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Pada kesempatan ini kita akan membahas fi'il mudhari yang sering digunakan dengan kata ganti, terutama untuk yang pertama dulu, yaitu tentang kata ganti huwa. Baik, sebelum kita melanjutkan materi ini, kita perhatikan dulu beberapa ringkasan ungkapan atau pola kalimat yang berhubungan dengan fi'il mudhari. Ya. Ungkapan-ungkapan ini silakan diulang-ulang, diperhatikan cara penggunaannya. Baru nanti kita akan masukkan ungkapan-ungkapan ini ke dalam sebuah percakapan biar kita memahami konteks dari percakapannya itu. Baik, sini ada beberapa pertanyaan dan jawaban. Ini ada pertanyaan, ada jawaban. Ayazhabu ila suqi kulla yaum. Coba perhatikan dulu ini. Ini kalau kita artikan, a itu kan sama dengan hal. Ayazhabu, apakah yazhabu, pergi. Zahaba yazhabu itu di kamus artinya pergi. Zahaba fi'il madi, sedangkan yazhabu adalah fi'il mudhari. Nah, untuk pelakunya maka itu yang digunakan adalah yazhabu. Ayazhabu, apakah dia pergi? Dari mana kita mendapatkan makna dianya? Itu dari huruf iya-nya ini, ya. Jadi huruf awal pada fi'il mudhari ini menentukan siapa pelaku, walaupun nanti ya di akhirnya juga ada tambahan huruf yang lain untuk menentukan pelaku yang lebih dari satu. Tapi secara umum ciri fi'il mudhari itu pasti diawali oleh huruf-huruf. Ada 4 huruf, ada alif, ya, ta, dan nun. Nah, yang iya ini, huruf iya-nya ini, ya, ini menunjukkan dia laki-laki. Ayadhabu ila suqi kulla yaum, apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Nah, yazhabu artinya dia pergi. Ila, ke, ini huruf jar, suq, pasar, kulla yaum. Nah, fi'il mudhari digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang biasa dilakukan, itu salah satunya. Setiap hari itu kan artinya suatu hal yang rutin dilakukan, yang biasa dilakukan. Maka fi'il mudhari adalah fi'il yang sering digunakan orang Arab untuk menyatakan pekerjaan yang biasa dilakukan, salah satunya. Sedangkan nanti fungsi fi'il mudhari ini tidak hanya sedang dilakukan, tapi bisa yang biasa dilakukan atau yang akan dilakukan, itu menggunakan fi'il mudhari semua itu. Terus di sini ada jawaban na'am, ya, yazhabu. Ya, dia pergi. Nah, walaupun tidak kita tuliskan dia sedang pergi, atau dia akan pergi, atau dia biasa pergi, ya. Makna fi'il mudhari ini bisa digunakan untuk sesuatu yang biasa dilakukan, yang akan dilakukan, atau yang sedang dilakukan. Tuh. Na'am yazhabu daiman ila suq. Dia pergi selalu, dia selalu pergi. Nah, jadi kalau sesuatu yang rutin dilakukan atau yang biasa dilakukan itu menggunakan fi'il mudhari. Dia selalu pergi, daiman itu kan selalu, ila suq, ke pasar, ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Ya, itu. Terus mata yarji'u minas suq. Nah, ini juga ada sebuah kata kerja di sini, yakni yarji'u dari kata raja'a yarji'u. Mata, kapan dia pulang dari pasar? Yarji'u bis sa'atis sabi'ah. Dia pulang jam 7. Jam 7. Nah, ini bisa sedang atau akan atau biasa dilakukan, gitu ya. Itu raja'a yarji'u, waktunya itu. Beda dengan fi'il madi. Kalau raja'a, seperti yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, raja'a itu menyatakan waktu lampau, telah terjadi, sedangkan yarji'u bisa sedang, akan, atau yang biasa dilakukan. Terus ada ungkapan maza yaf'alu, apa yang dia lakukan. Jadi kalau nanya apa yang dia lakukan, itu maza yaf'alu. Kalau apa yang kamu lakukan, nanti kita ada caranya, yaitu maza taf'alu. Huruf awalnya saja yang menentukan
siapa pelaku. Jadi dianya itu ditentukan dari huruf iyanya ini. Ya, sedangkan sedang atau akan itu dari bentuknya yang merupakan fi'il mudhari, ya. Yaqra'u as-suhufa, ini bukan yaqra' tapi yaqra'u as-suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Dia membaca Quran dan mendengar, yasma'u ini juga fi'il mudhari, al-akhbar berita-berita dari radio, ya. Idza'ah itu siaran atau radio. Nah, terus mata yazhabu ilal masna', kapan dia pergi ke pabrik? Zahaba yazhabu juga fi'il mudhari. Yazhabu fis sa'ati tasi'ati wan nisf. Dia pergi jam 9.30, ya. Wan nisf itu artinya 30. Nah, terus yazhabu ilal masna' marrah ukhra ba'da zuhur. Apakah dia pergi ke pabrik marratan ukhra, kali yang lain, maksudnya pergi lagi, ya, setelah zuhur? La yazhabu. Coba lihat, perhatikan di sini ketika kita menyatakan tidak pergi, kalau bahasa yang digunakan untuk fi'il madhi itu menggunakan ma zahaba, tapi kalau fi'il mudhari itu menggunakan la. La artinya tidak, la di sini artinya tidak. Tidak, dia tidak pergi, ya. Iyanya kan ngambil dari iyanya, dia tidak pergi setelah zuhur. Yajlisu huna, dia duduk. Ini bukan yajlisun tapi yajlisu. Yajlisu huna fi maktabah ba'da salatil asr. Dia duduk di perpustakaan itu setelah salat asar. Itu. Kam amilan ya'maluna. Ya'malu juga fi'il mudhari. Berapa pekerja yang bekerja? Ya, jadi sesuatu yang umum itu bisa menggunakan fi'il mudhari juga. Jadi fi'il mudhari ini paling sering digunakan. Kam amilan ya'mal fi masna'ikum. Berapa orang bekerja di pabrik kalian atau di perusahaan kalian? Masna'una laisa bikabir. Ya, pabrik kita tidak besar. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsuna 'amilan. Pabrik kita tidaklah besar, bekerja di dalamnya itu 125 pekerja saja, ya. 125 pekerja. Nah, itu beberapa ungkapan. Nah, biar lebih paham, memahami ungkapan-ungkapan di atas atau percakapan yang akan kita bahas, ini ada beberapa kosakata baru yang mungkin sebelumnya sudah pernah kalian temukan juga kosakata ini. Ada kata wajada yajidu, kita sering dengar manjada wajada, ya. Barang siapa sungguh-sungguh dia dapat, dia temukan, maksudnya wajada itu menemukan. Sahifah, suhuf, ini koran, lembaran, ya. Sahifah itu artinya sebenarnya lembaran. Tapi dalam konteks ini, karena koran itu memang berupa lembaran-lembaran, jadi itu sering digunakan orang Arab dengan makna koran, ya. Sami'a yasma'u, sima itu artinya mendengar, ya, menyimak. Kita sering menggunakan kata itu. Jadi itu dari kata bahasa Arab sami'a yasma'u. Sami'a fi'il madhi, yasma'u fi'il mudhari. Terus ada kata masna'un, jamaknya masani', ini artinya pabrik. Sona'a itu artinya membuat. Tempat membuatnya itu namanya pabrik, ya, atau tempat pembuatannya itu pabrik. Atau perusahaan lah misalnya, syarikah. Tapi yang lebih sering digunakan itu makna pabrik, ya. Marrah itu kali. Misalnya marratan wahidah, satu kali, ya. Amil itu amila ya'malu, dari kata amila ya'malu. Ini artinya pekerja, orang yang bekerja, atau bisa diartikan karyawan, gitu, ya. Terus ada kata muhandis. Ini dari kata handasah. Muhandis itu orang yang ahli dalam bidang teknik atau ahli teknik. La'alla ini doa, ya. La'allakum tattaqun, supaya kalian, ya, semoga kalian itu tattaqun, bertakwa. Jadi la'alla itu ini doa, ini untuk doa, semoga itu maknanya. Mutaakhir, telat atau terlambat. La tata'akhir, jangan terlambat. Nah, seperti itu contohnya. Mutaakhir orangnya, gitu. Ini isim fa'il ini. Baik. Di sini ada percakapan. Nah, apa tujuan kalian diberikan percakapan seperti ini? Biar kalian benar-benar memahami konsep fi'il mudhari itu dalam konteks yang memang nyata sehari-hari, ungkapan-ungkapannya digunakan. Ya, ini ada sebuah percakapan punya fi'il mudhari. Nah, di sini kita akan membahas sebuah percakapan yang di dalamnya mengandung fi'il mudhari.
ya, dan kita akan bedakan dengan fi'il madi ya. Jadi ini kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu sedang atau akan. Nah, tugas kalian ya nanti diterjemahkan ini biar ada bayangannya apa maksud dari percakapan ini. Itu tujuannya biar belajarnya satu-satu kosakatanya itu. Nah, makanya dilihat video ini benar-benar, perhatikan. Bila perlu di buku latihannya itu ditulis ya, ditulis. Tujuannya apa? Biar kita dapat mengingat kosakata-kosakata dan paham maksud dari percakapan ini. Baik. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamid ba'da salatil fajri. Zakaria itu pergi, zahaba ini kan fi'il madi ini yang kita kemarin bahas. Telah pergi Zakaria li ziyarati Hamid untuk mengunjungi si Hamid ya. Ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Walakinnahu ma wajadahu, tetapi dia tidak menemukannya. Wajada yajidu, menemukannya. Ma, ingat fi'il madi itu pakai ma, tidak itu. Ma wajadahu fil bait, dia tidak menemukan di rumah. Wa qala li ibnihi Musa, dan dia berkata kepada anaknya Musa. Jadi Zakaria ini ngomong-ngomong dengan anaknya si Hamid, namanya Musa. Nah, coba lihat konteksnya dulu ya. Di ceritanya si Zakaria ini berkunjung ke rumah Hamid tapi tidak menemukan si Hamidnya, tapi yang ketemu adalah dengan anaknya Musa. Aina abuka, di mana ayah kamu? Kata si Musa, lihat ini masih menggunakan fi'il madi ya. Zahaba ila suq, dia telah pergi ke pasar. Maksudnya dia sudah pergi pasar. Yang digunakan adalah fi'il madi. Nah, yang kita akan fokuskan nanti bagaimana konteksnya itu ketika menjawab menggunakan fi'il mudhari. Perhatikan dulu pertanyaan si Zakarianya ini ya. Ayadhabu ila suq kulla yaum? Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Nah, jadi dia tidak menggunakan azhaba tetapi menggunakan ayadhabu. Kenapa? Karena ini dilakukan suatu hal yang biasa dilakukan ya, kulla, setiap hari. Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Jadi gunakanlah fi'il mudhari. Nah, karena konteksnya dia menanyakan pekerjaan yang biasa dilakukan. Maka yang biasa dilakukan itu menggunakan fi'il mudhari. Naam, ya. Yazhabu da'iman ila suq. Ya, dia selalu pergi ke pasar ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Ya, ini sudah ada di atas tadi ya ungkapannya. Mata yarji'u minas suq. Nah, kapan dia biasa pulang dari pasar? Jadi raja'a yarji'u adalah fi'il mudhari. Yarji'unya ini dan digunakan untuk hal yang biasa dilakukan. Yarji'u fis sa'atis sabi'ah. Nah, kalau kita, makanya fi'il mudhari itu bisa kita artikan dia pulang, dia biasanya pulang, bisa diartikan seperti itu pada jam 7. Itu maksudnya. Karena apa? Karena fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sedang, akan, atau yang biasa dilakukan. Kalau yang ini yang biasa dilakukan. Wa ahyanan fis sa'atis tsaminah, dan kadang-kadang jam 8. Kadang-kadang dia pulang jam 7, kadang-kadang jam 8, itu maksudnya. Karena biasa dilakukan, hal yang rutin dia lakukan. Terus, maza yaf'alu fil bait, apa yang dia lakukan di rumah? Jadi ayah kamu itu yang dia lakukan di rumah apa? Katanya, seperti itu. Yaqra'us suhufa, ya. Wa yasma'ul akhbara, dia membaca Quran dan mendengar berita minal iza'ah. Jadi yasma'u itu fi'il mudhari, yaqra'u. Jadi secara bentuk beda sekali dengan sami'a. Sami'a fi'il madi, qara'a fi'il madi. Ketika berubah jadi yaqra'u itu maknanya sudah sedang, akan, atau yang biasa dilakukan ya. Qara'a membaca berarti sedang membaca atau yang biasa dia membacanya itu. Yasma'u, dia mendengar. Nah, mata yazhabu ilal masna', kapan dia biasanya pergi ke pabriknya ya, ke tempat kerjanya itu. Yazhabu fis sa'ati tasi'ati wan nis. Nah, dia pergi itu jam 9.30. Wa mata yarji'u min hunak, kapan dia pulang dari sana? Pulang dari sananya kapan? Ya, mata yarji'u, kapan dia pulang dari sananya, dari pabriknya maksudnya ya. Nah, yarji'u fis sa'atil wahidati wan nisf awis tsaniyah. Dia biasanya pulang itu jam 1.30 atau jam 2. Ya, kadang-kadang jam 1, maksudnya kadang-kadang jam 2. Nah, ini jadi si Musa ini menceritakan aktivitas ayahnya yang ayahnya biasa lakukan
Kalau pulang itu jam 1:30 atau jam 2 gitu. Kadang-kadang jam 1:30, kadang-kadang jam 2. Ayazhabu ilal masna' marratan ukhra ba'da zuhri, ya, apakah dia pergi ke pabriknya untuk kali yang kedua, ya, marrah itu kali, ukhra itu lain, kali yang lain maksudnya pergi lagi maksudnya itu, ya, ba'da zuhur, setelah salat zuhur atau setelah waktu zuhur. Ya, apakah ayahnya itu pergi ke pabriknya lagi setelah zuhur, itu maksudnya seperti itu polanya. La, tidak. La yazhab. Nah, perhatikan. Ketika menyatakan tidak pada fi'il mudhari, kalau fi'il madhi kan pakai ma. Nah, kalau fi'il mudhari itu pakai la. La yazhab. Tidak boleh pakai ma yazhabu. Tidak nyambung. Kalau la yazhabu itu tidak pergi artinya. La yarji'u, tidak pulang. Ya, la yajlisu, tidak duduk. Tidak, dia tidak pergi setelah zuhur. Yajlisu huna fi maktabah ba'da salatil asri. Dia duduk di sini, ya, di perpustakaan setelah salat asar. Yajlisu huna fi maktabihi. Dia duduk di mejanya, gitu ya, fi maktabihi ba'da salatil asri. Dia duduk di mejanya setelah salat asar. Seperti itu. Kam amilan ya'mal fi masna'ikum. Berapa pekerja yang bekerja di pabrik kalian itu? Kata Musa, masna'una laisa bikabir. Pabrik kita itu tidak besar. Jadi kalau laisa itu dengan bi, ingat ya. Kalau misalnya tidak kecil, laisa bisaghirin. Laisa bikathir, tidak banyak. Laisa bikabir, tidak besar. Ya'malu, ini fi'il mudhari, ingat ianya itu dia bekerja. Jadi ya'malu fihi, bekerja di dalamnya, mi'atun. Nah, ini jumlah orang yang bekerjanya, ini pelakunya ini. Mi'atun wa khamsuna mi'ah wa khamsa wa ishruna amilan, ya, 125 amilan pekerja. Jadi, nah, mi'atun ini orang yang melakukannya, yang bekerjanya. Ya, makanya cirinya adalah dhammah. Nanti kita akan bahas kenapa dia harus dhammah. Ya, pelaku atau subjek atau bisa dikatakan fa'il dalam fi'il mudhari itu, atau dalam kata kerja dalam bahasa Arab itu harus berbaris ini dhammah, gitu ya. Karena dia fa'il atau pelaku. Nanti itu akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi, pabrik kami tidaklah besar, pekerja di dalamnya 125 pekerja dan wa muhandisani, dan 2 orang ahli teknik. Artinya 2 orang apa ya istilahnya? Ahlinya gitu ya, ahli tekniknya. Terus kata Zakaria, sa'atul an at-tasi'a illa rubu'an. Nah, jam sekarang itu 9, jam 9 maksudnya. Sekarang jam 9 kurang 1/4. Wa ma raja'a abuka, dan tidak pulang ayahmu. Jadi kalau belum pulang itu pakai ma, ya. Ingat fi'il madhi itu nyatakan tidaknya itu dengan ma. Kalau fi'il mudhari dengan la, ya. La'allahu yarji'ul yaum mutaakhiran, ya. Ini bisa diartikan kayaknya gitu ya. La'alla itu sepertinya yarji'ul yaum, dia pulang hari ini mutaakhiran. Terlambat. Sepertinya hari ini dia pulang, dianya maksudnya ayahnya tadi, itu untuk hari ini itu mutaakhiran, terlambat. Nah, untuk benar-benar memahami isi dari percakapan ini, coba kalian tes kemampuan kalian dengan menjawab 10 soal ini. Ya, ajib anil as'ilal al-atiyah, jawablah pertanyaan berikut. Ini ada 10 pertanyaan dari percakapan di atas. Coba nih pahami maksudnya dulu, karena kebanyakan kalian kadang-kadang tidak paham maksud dari pertanyaannya apa, gitu ya. Nanti dijawab dengan bahasa Arab. Jawab dengan bahasa Arab. Li ziyarati man zahaba Zakaria. Jadi li itu untuk, ziarah berkunjung. Untuk mengunjungi siapa? Li ziyarati man zahaba Zakaria. Zakaria pergi. Jadi Zakaria itu pergi untuk mengunjungi siapa? Terus mata zahaba, kapan dia pergi? Dia telah pergi itu kapan si Zakaria tadi? Terus aina yadhhabu Hamidun ba'da salatil fajri? Kemana, ya, di mana atau kemana Hamid pergi setelah salat subuh? Mata yarji'u minas suqi? Kapan dia pulang
dari pasar. Man alladzi yaqra'us suhufa, siapa yang membaca koran, siapa itu sesuai dengan percakapan tadi. Maza yaf'alu fil bait, apa yang dia kerjakan di rumah? Akan dijawab, yang dia kerjakan kalau di rumah apa? Mata yadhhabu ilal masna', kapan dia pergi ke pabrik? Terus kam amilan ya'mal fi masna'ihi, berapa pekerja yang bekerja di pabriknya itu? Terus kam muhandisan ya'mal fi masna'ihi, berapa ahli teknik yang bekerja di pabriknya? Halil masna'u kabir, apakah pabriknya itu besar? Itu silakan dijawab sesuai dengan apa yang ada dari percakapan ini, percakapan di atasnya. Nah, dan untuk semakin memahami konsep fi'il mudhari, kita perlu berlatih ya, perlu latihan, tadrib. Latihan menggunakan fi'il mudhari dalam kalimat-kalimat. Maka di sini ada beberapa latihan untuk melatih kita. Tapi sebelumnya yang ini hanya untuk menyatakan benar atau membenarkan gitu ya, untuk membenarkan kesalahan yang ditulis di kalimat-kalimat ini sesuai dengan yang percakapan di atas tadi. Karena di atas itu ada percakapan ini, kalian tulis yang benarnya itu apa ya, yang benar sesuai dengan yang di atas. Ini pertama, Hamid ibnu Musa, Hamid anaknya Musa, yang benar apa? Hamid itu siapanya Musa, itu dibenarkan di sini ya buat kalimatnya. Terus yazhabu Hamidun ila suqi ahyanan, Hamid pergi ke pasar biasanya. Ya, yang benar siapa yang ke pasar? Ya, yazhabu Hamid ila suq ahyanan, Hamid biasanya pergi ke pasar. Ya, yang benar kemana gitu, yang biasanya. Terus yazhabu Hamid ilal masna' fi sa'ati tsamina wan nisf, Hamid pergi ke pabrik itu pada jam 8.30. Ini dibenarkan ya, kalau ada yang salah dibenarkan dari soal nomor 3 ini. Untuk soal nomor 4, yazhabu Hamidun ilal masna' ba'da salati zuhri aidan, Hamid pergi ke pabrik setelah salat zuhur juga ya. Ini silakan, kalau memang dia tidak pergi berarti ditulis saja gitu ya, pakailah gitu ya, seperti itu. Sesuai dengan percakapan di atas. Terus dia duduk di rumah setelah salat asar. Itu benar atau salah? Kalau memang salah itu dibenarkan dan ditulis di sebelah sini yang benarnya. Itu ya, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan latihan yang ini, yang percakapan ini. Nah, selanjutnya perhatikan dulu perbedaan antara fi'il madi dan fi'il mudhari. Pertama yang jelas dari segi waktu, madi itu lampau, mudhari itu sedang melakukan. Sebagai contoh, zahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Ini kata keterangan waktunya amsi, kemarin ya. Ali pergi ke sekolah kemarin. Ketika kita rubah ke bentuk mudhari atau maknanya itu mau sedang, akan atau yang biasa dilakukan, maka berubah menjadi yazhabu. Yazhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaum. Ali pergi ke sekolah itu setiap hari. Lihat keterangan waktunya kulla yaum, setiap hari. Ini menyatakan kebiasaan ya, yang biasa dilakukan. Qara'a Ismailul Qur'ana. Ismail membaca Quran. Nah, coba kalau misalnya waktunya akan. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaum. Jadi Ismail membaca Al-Quran itu setelah sholat subuh setiap hari. Nah, ini yang rutin dilakukan. Jadi fi'il mudhari itu fi'il yang menyatakan waktu yang biasa dilakukan. Ini salah satunya. Bisa sedang, akan, atau yang biasa dilakukan. Ghassala ar-rajulu sayyaratahu. Laki-laki itu mencuci mobilnya. Nah, coba perhatikan. Yaghsilu ar-rajulu, laki-laki itu mencuci, ghassala yaghsilu itu mencuci, sayyaratahu mobilnya, kullal usbu. Ghassala maknanya telah mencuci, kalau yaghsilu itu sedang mencuci atau yang biasa dia lakukan ya. Laki-laki itu biasa mencuci mobilnya setiap minggu. Seperti itu maksudnya. Nah, jadi ketika kita sudah paham konsep fi'il mudhari, maka kita bisa menggunakannya dengan tepat ketika kita berbicara dengan orang lain ya.
Jadi gunakanlah kalau memang mau mengungkapkan ungkapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan, gunakan fi'il madi. Tapi yang mau mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang mengandung pekerjaan yang sedang atau akan atau yang biasa dilakukan, gunakan fi'il mudhari. Nah, oleh karena itu kita perlu pemahaman tentang fi'il madi dan mudhari itu. Makanya perhatikan dulu contoh-contoh lalu tulis fi'il mudhari'nya ya. Sebenarnya gampang sekali gitu ya. Caranya sangat mudah. Apa beda fi'il madi dan mudhari? Di sini ada kata dakhala. Dakhala. Nah, mudhari'nya apa? Mudhari'nya adalah tinggal tambahkan huruf ya gitu ya. Ya itu artinya dia. Menyatakan dia laki-laki. Yadkhulu. Jadi huruf dakhalanya kita masukkan ke sini. Ya, ini kan dakhala. Tapi barisnya tidak lagi baris di atas semua, tetapi pertama ianya baris di atas untuk yang 3 huruf ya. Matikan huruf dalnya, huruf fa fi'ilnya ini. Jadi dal ini namanya fa fi'il, kan fa'ala ya patokannya. Ini kha-nya itu ain fi'il, lamnya itu lam fi'il. Nah, kalau fi'il mudhari itu menjadi yadkhulu. Yadkhulu. Ya. Nah, jadi baris akhirnya cirinya adalah dhammah dan fa fi'il itu cirinya mati. Ya, sama. Kalau kharaja berarti menjadi yakhruju. Yakhruju. Ya, kharaja yakhruju. Semuanya berbaris yang ininya dhammah semua ya. Yang untuk yang 5 kata ini semuanya berbaris dhammah ain fi'ilnya. Jadi huruf yang di tengahnya itu juga semuanya berbaris dhammah untuk yang pola-pola yang di sini, yang soal ini. Sedangkan yang ini nanti, ini pola-pola yang fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya adalah kasrah. Jadi ghasala itu menjadi yaghsilu gitu ya. Yaghsilu si. Ingat semuanya si. Raja'a ji'u. Nazala yanzilu. Kasara yaksiru. Daraba yadribu. Karena ini yang fi'il mudhari'nya kasrah. Jadi ada fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya kasrah, ada yang dhammah seperti ini, dhammah semua ini. Sajada yasjudu, akala yakulu, qatala yaqtulu, raka'a yarka'u. Nah, kalau yang ini fi'il mudhari yang ain fi'ilnya itu berbaris fathah ya. Jadi raka'a yarka'u. Nah, seperti itu. Jadi rafa'a yarfa'u. Fa'ala yaf'alu, sa'ala yas'alu, fataha yaftahu. Fahima. Nah, untuk yang fahima dia baris ain fi'ilnya itu berbaris kasrah, fahima hi ya, untuk fi'il madinya. Maka fi'il mudhari'nya adalah yafhamu. Yafhamu. Jadi fahima yafhamu. Ingat, untuk yang 5 kata ini semuanya berbaris ain fi'ilnya itu adalah fathah ha gitu ya. Ha mu itu. Jadi la'iba yal'a, jangan yal'i atau yal'u ya. Yal'abu. Hafiza yahfa karena barisnya fathah. Ya syariba yashra. Yashrabu, rakiba yarkabu. Seperti itu. Jadi silakan kalian isi yang sudah disebutkan ini tadi, titik-titik ini agar kalian memang memahami cara merubah fi'il madi ke fi'il mudhari. Sebenarnya kalau sudah paham ini tidak terlalu sulit gitu ya. Lihat saja contoh yang ada gitu. Dan barisnya ini tadi diingat kalau dakhala yadkhulu berarti dhammah, ini ain fi'ilnya, ghasala yaghsilu berarti kasrah ain fi'ilnya, raka'a yarka'u ini fathah berarti ain fi'ilnya, fahima yafhamu berarti fathah ain fi'ilnya. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi silakan kalian latih merubah fi'il madi ke fi'il mudhari. Ya, kalau tidak paham, buka di YouTube ataupun di mana itu banyak yang menjelaskan tentang wazan atau pola dari fi'il mudhari, ya. Pola dari fi'il mudhari, dan nanti kita akan bahas secara lebih detail bagaimana merubah fi'il madi ke fi'il mudhari ya, baik itu yang 3 huruf seperti ini atau nanti ada yang 4 huruf, bahkan 5 huruf, bahkan sampai 6 huruf ya, seperti itu. Selanjutnya, akmil al-jumal al-atiyah bi wad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faragh.
Jadi ini kalian tugasnya hanya menyempurnakan ya, sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fiil mudhari yang sesuai. Nah, jadi cari yang di atas atau di pelajaran sebelumnya kita sudah banyak kosakata. Isi yang ini sesuainya diisi dengan apa? Misalnya titik-titik abi ila suq kulla sabah. Ayah saya ke pasar setiap pagi. Nah, kira-kira apa yang sesuai? Oh, mungkin dengan kata misalnya yazhabu abi, ayah saya pergi ke pasar setiap hari, itu ya. Nah, itu silakan buat diisi, maksudnya diisi jawabannya. Terus mata titik-titik abuka minal masna. Ini terserah, jadi kalimatnya terserah, itu terserah kalian. Yang penting fiilnya fiil mudhari yang sesuai, yang sesuai maknanya. Ahmad al-qahwata, Ahmad kopi. Nah, kalau kopi apa misalnya kata kerja yang sesuai? Cari kata kerja. Oh, minum misalnya. Minum itu bahasa Arabnya apa? Oh, syariba yashrabu. Gunakan fiil mudhari'nya yashrabu, seperti itu. Titik akhi as-suhfa wal akhbara minal idza'ati minas kulla sabah. Ini artinya saudara saya koran dan berita-berita dari radio setiap pagi. Nah, kalau ini yang lebih sesuai ya Pak. Saudara saya koran, ini kata kerja yang sesuai ya Pak. Titik saudara saya koran atau saudara saya titik koran. Nah, titiknya kira-kira sesuainya apa? Nah, isi dengan fiil mudhari ya. Nih contoh-contohnya yang di atas tadi. Terus titik-titik al-mudarrisu 'ala saburah. Pak guru di atas saburah, papan tulis. Jadi Pak guru di papan tulis. Apa kira-kira? Yang tepatnya itu apa? Apa menulis ya? Pak guru menulis di papan tulis. Nah, menulis bahasa Arabnya apa? Oh, kataba. Kataba kalau fi'il mudhari'nya apa? Nah, tulis di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini materi kita mengenai fi'il mudhari. Jadi tujuannya agar kita sebenarnya makin paham, makin mendalami bagaimana penggunaan fi'il mudhari dalam sebuah konteks, dalam percakapan sehari-hari kita. Nah, di sini ada Iqra' Mayali, ini sekedar dibaca saja. Coba perhatikan dulu ini. Ini angka-angka, kita melanjutkan pelajaran angka. Kalau 21 itu wahidun wa isyruna. Jadi isyruna itu 20. Jadi satuannya itu letaknya di awal. Ya, wahidun dulu disebut. Isnan, salasa, arba'ah. Wahid wa isyrun, 21. Ithnani wa isyrun, 22. Salasatun wa isyrun, 23. Dan seterusnya ini. Khamsatun wa isyrun, arba'atun wa isyrun, sitta wa isyrun, sab'atun wa isyruna, samaniyatun wa isyruna, samaniyatun wa isyruna, tis'atun wa isyruna, salasuna, 30 ya. Jadi kalau sudah misalnya 31 berarti tinggal wahid wa salasun. Ya, 32 isnani wa salasun. 33 salasa wa salasun dan seterusnya. Nah, ketika di belakangnya itu ada yang dihitung jumlahnya, ini seperti ini contohnya Taliban, 21 siswa, siswanya ini, nah itu dibarisi dengan berbaris fathah ya, untuk yang sudah dari belasan sampai 99 itu pakai Taliban ya, mudarrisan misalnya, dan banyak contoh-contoh yang lain. Nah, untuk praktek yang ini tadi, ini silakan kalian baca, tulis yang ini, tapi nulisnya itu dengan ditulis angkanya itu, ya, angkanya dengan ditulis. Ya. Ininya ditulis dulu, yang ininya ditulis tapi bukan dengan angka 29 ini, tapi ditulis dengan kata-kata, maksudnya. 29 apa? Fisyahri. Nih kalau kita jawab dulu nomor 1. Fisyahri 29 apa? Tis'atu wa 20 apa tadi? Wa isyruna yauman. Au ini ada au-nya. Au salasuna karena 30 itu kan. Salasuna yauman. Nah, tulis seperti ini cara menjawabnya. Ya, silakan nanti ditulis yang lain-lain. Ya, hanya menulis angka. Kalau tidak tahu bahasa Arab 25 itu ya tinggal lihat di atas ini kan mudah. 22, 21, 27 semuanya kan ada.
Ini artinya di bis itu ada 25 penumpang ya. Telah datang hari ini 22 siswa, Taliban itu siswa. Di buku ini ada 21 pelajaran. Jarak antara Madinah dan bandara, jarak antara kota dan bandara adalah 27 kilometer. Kilometeran itu artinya kilometer. Seperti itu tugas kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini ada bacaan khusus untuk kalian. Silakan dipahami penjelasan tentang fi'il mudhari ya. Yang jelas fi'il mudhari itu fi'il yang diawali dengan 4 huruf ini ya. Dari fi'il madinya itu ditambah 4 huruf ini di awalnya. Nah, itulah berubahlah maknanya dari telah fi'il madi itu menjadi akan ya. Ini silakan kalian baca-baca. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, silakan dikerjakan tugas-tugas ini. Apabila ada yang kurang paham, ini silakan dibaca berulang-ulang materi tentang fi'il mudhari'nya ini ya. Kalau memang tidak bisa memahami ya, caranya silakan ditanyakan langsung melalui grup kita, atau silakan buka video-video yang menjelaskan tentang fi'il mudhari'. Banyak sekali di YouTube ya, banyak sekali menjelaskan tentang fi'il mudhari' itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Untuk materi kali ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.